Amin. Semoga dengan membaca doa pembelajaran kita menjadi lancar dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum itu Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran itu kursinya tolong dirapikan, kalau ada sampah tolong diambil ya Ananda. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Ibu ingin mengambil absen Ananda semua. Sebelumnya hari ini Anda semua tahu ada yang sakit, ada yang apa? Ada yang sembuh. Alhamdulillah hadir. Jadi anak-anak semua pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai bukti keautentikan dan kemujizatan Al-Quran. Sebelum itu Anda semua sudah pernah mendengar apa itu bukti keautentikan dan kemujizatan Al-Quran? Belum, Bu. Oke. Jadi Ibu ada pertanyaan nih untuk Anda semua. Mengapa Al-Quran itu terjaga keasliannya? Siapa dari Anda yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Oke, kepada Anda Uli persilahkan. Al-Quran adalah asli karena dijaga oleh Allah. Al-Quran adalah mukjizat karena tidak ada yang mampu menandinginya. Betul sekali Anda Ul. Beri aplaus dulu kepada Anda Ul. Jadi anak-anak semua yang disampaikan Anda itu sangat betul bahwa Al-Quran itu terjaga keasliannya. Dan untuk anak-anak semua, kan pada pertemuan minggu lalu kita belajar mengenai apa Anda? Tentang kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam, Bu. Betul Anda Ul. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bukti keautentikan dan kemujizatan Al-Quran. Sebelum itu, anak-anak semua, adakah yang tahu apa kaitan pembelajaran kita sebelumnya dengan pembelajaran kita saat ini? Tidak, Bu. Mungkin anak-anak belum tahu ya. Jadi, anak-anak semua kaitannya itu sangat erat, yang mana dulu kita mempelajari mengenai kedudukan Al-Quran dan sekarang kita akan mempelajari keautentikan dan kemujizatan Al-Quran. Oke, anak-anak semua. Tentu sebelum kita memulai pembelajaran ini, yang mana Al-Quran ini anak-anak semua, kita harus membaca Al-Quran supaya terjaga iman kita dalam kehidupan sehari-hari tersebut. Dan kita harus tahu apa itu kemujizatan dan juga keutamaan Al-Quran itu. Oke anak-anak semua? Oke, Bu. Oke, dan pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan kurikulum berbasis cinta, yang mana cinta kepada Allah dan Rasul, cinta terhadap ilmu pengetahuan, dan kaitannya dengan pembelajaran kita kali ini bahwa cinta Allah itu tentu kita meyakini bahwa Allah itu ada, yang mana Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pedoman bagi umat manusia pada saat ini. Oke anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran tentu kita harus tahu itu apa tujuan dari pembelajaran kita, bukan begitu anak-anak? Ya, Bu. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini agar anak-anak itu mengetahui dan juga memahami bukti keautentikan kemujizat Al-Quran berdasarkan dalil yang relevan dan juga menunjukkan sikap menghargai Al-Quran itu sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oke, apakah masih semangat semua? Masih, Bu. Oke, supaya lebih semangat lagi kita akan ada ice breaking. Apakah ada semangat untuk ice breaking ini? Semangat, Bu. Oke, berdiri dulu semuanya, berdiri supaya kita lebih semangat dan bisa menjalani pembelajaran ini dengan happy dan juga gembira. Oke? Oke. Oke anak-anak semua, kan setelah kita ice breaking, kita akan masuk pada pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin anak-anak semua mengisi soal ini supaya Ibu tahu tingkat pemahaman dari anak-anak semua. Oke? Nih, Fajri. Nah, diisi selama 1 menit, itu pertanyaan singkat saja anak-anak. Apakah sudah selesai Nanda? Sudah, Bu. Boleh kumpulkan kepada Ibu. Oke, terima kasih. Nanti ini Ibu periksa dulu ya. Oke, baik Anda semua, kita akan masuk kepada
yang mana Al-Quran memiliki kandungan sebagai sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman Catat ya semua. Selanjutnya, bukti keautentikan Al-Quran. Keautentikan Al-Quran dapat dilihat dari terjaganya isi Al-Quran itu sendiri sejak turun hingga saat ini. Al-Quran dipelihara melalui hafalan para penghafal Al-Quran dan penulis mazhab dan Oke anak semua, mungkin dari pemaparan materi dari video yang ibu kirimkan itu sudah anak catat semua dan itu akan menjadi pegangan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Oke anak semua, sedikit ibu jelaskan kembali di dalam video yang ibu sampaikan itu kan ibu sudah menjelaskan bahwa adanya pengertian kedudukan Al-Quran dan juga bukti keautentikan serta bentuk-bentuk pemujizatan Al-Quran, penerapan nilai-nilai Al-Quran itu dan juga dalil yang berkaitan. Jadi anak-anak semua, kaitan antara semua materi ini itu adalah berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri, yang mana Al-Quran itu menjadi pedoman hidup bagi kita semua dan juga banyak hal yang bisa kita pelajari di dalam Al-Quran itu tersebut untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana dalilnya tadi itu dalam surah Al-Hijr ayat 5. Oke anak-anak semua, untuk tugasnya pada hari ini kita ada tugas nih. Tugasnya itu pertanyaan. Nanti kepada anak-anak semua ibu bagi satu pertanyaan dan anak-anak cari melalui catatan yang anak-anak catat tadi. Oke Anda? Oke Bu. Oke ibu bagi ya. Nanti setelah anak-anak cari siap tuh anak-anak tampilkan ke depan. Oke? Oke. Ibu. Terus. Ya. Oke, dicari dulu melalui catatan yang Anda buat melalui video yang ibu berikan tadi. Oke, nanti Anda jawab ke depan dulu. Siap tuh jawabannya. Ditempelkan sini, di sini pertanyaannya dan di sini jawabannya. Oke? Oke Bu. Dicari dulu. Apakah Anda sudah siap maju ke depan? Sudah Bu. Ibu tunjuk secara random saja ya. Ya, Bu. Oke, kepada Hanifah, boleh Hanifah? Enggak, dijawab dulu ya Anda. Pertanyaannya dibacakan, setelah itu jawabannya dan nanti jawabannya ditempel ke sini supaya nanti kalau mau dipoto untuk pembelajaran di rumah, oke? Pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya dengan membaca, memahami dan mengamalkan serta berbuat jujur, amanah dan disiplin. Betul sekali. Tepuk tangan kepada Hanifah. Sebelumnya apakah dari anak-anak ibu ada yang ingin bertanya kepada Hanifah? Tidak Bu. Oke, sepertinya sudah paham ya. Oke. Pak Hanifah boleh kembali ke tempat duduknya. Mungkin terima kasih kepada jawaban Fajri, Anidaul, Fauza dan lainnya yang telah menjawab pertanyaan yang ibu beri pada hari ini. Nah, sepertinya kita sudah sampai di pada akhir pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, ibu ada tugas yang mana tugas ini berisi pertanyaan, tapi tugasnya itu dalam bentuk Google Form. Nanti ibu kirimkan ke grup. Mungkin ibu kirimkan ke grup ya. Oke, coba lihat. Sudah ada kan? Ya Bu, bagus. Nanti Anda jawab dan pertanyaannya itu kan langsung kepada ibu nanti itu. Nanti ibu bilang pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini sepertinya sudah pada akhir pembelajaran. Jadi ibu ingin Anda menyimpulkan
dalam pembelajaran ini, apakah Ananda menangkap, apakah tidak? Oke? Ibu. Nanti kalau bisa angkat tangan ya. Ya Bu. Oke. Pertanyaan Ibu, bagaimana cara anak-anak semua menerapkan nilai-nilai Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa? Ya Bu. Pauza. Coba Pauza. Itu dengan membaca, memahami dan juga mengamalkan ajaran Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali Pauza. Beri aplaus kepada Pauza. Oke, sepertinya anak-anak semua sudah mengerti mengenai materi yang Ibu paparkan dan Ibu ajarkan pada hari ini. Dan semoga yang Ibu ajarkan ini bermanfaat dan bisa anak-anak semua terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan dan juga membuat anak-anak semua happy? Happy. Alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, apakah ada saran daripada Ananda? Ada Bu. Apa tuh, Mutia? Mungkin besok kita pakai kuis Bu. Oke, besok kita pakai kuis ya, minggu depan. Oke, Ananda semua? Ya Bu. Oke, pada untuk pertemuan minggu depan itu Ibu ada tugas untuk Ananda, dan mana tugas ini berkelompok yang telah di mana Ananda tadi kan mengisi jawaban yang Ibu kasih. Nah, itu untuk pembagian kelompok. Pembagian kelompoknya itu membuat poster mengenai materi kita pada hari ini. Jadi Ibu bagi kelompoknya ya, 3 kelompok: Fajri, Amidaul, Fauza, Zandri, Mutia, Halima, dan Atika dan Mita. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nanti dibuatnya berkelompok ya. Baik Bu. Oke, untuk materi kita minggu depan itu masih dengan materi yang sama, yakni lebih ke keautentikan dan juga kemujizatan Al-Quran. Nanti kita belajar lagi menggunakan poster yang Ananda buat dan kita uraikan di depan kelas. Oke? Oke. Baik, mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini, anak-anak semua. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa atubu ilaih. Alhamdulillah, semoga besok kalian sehat semua dan kita bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana biasanya ya. Oke, Ibu pamit undur diri semuanya. Semoga minggu depan kita bertemu kembali. Iya, Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.